Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala alaina al-Qur'an al-karim la rayba fihi hudan lil muttaqin, walladhi arsala rasulahu habibana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Istiqamah, jamaah salatul subhi wa ta'lim, kaum muslimin dan muslimat yarhamkumullah, wabil khusus yang saya hormati segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya yang ikut hadir bersama-sama pada kesempatan mulia pagi hari ini. Seluruhnya yang hadir insyaallah hamba-hamba Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi tentunya kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kita senantiasa mensyukuri segala anugerahnya. Pagi hari ini dengan penuh kenikmatan kembali kita bersama-sama berjamaah melaksanakan ibadah salatul subhi dan dilanjutkan dengan istiqamah mudawamah kita ta'lim, mengadakan kajian-kajian keagamaan kita, saling berpesan di antara kita, saling wasiat, saling memberikan tausiah, saling mengkaji sebagian ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakini apa yang kita lakukan ini adalah amalan daripada hamba-hamba saleh, amalan daripada para ulama. Yang kita yakini pula apa yang kita lakukan ini adalah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, disukai baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disukai para aulia ilah, para kekasih-kekasih Allah. Insyaallah dengan demikian, karena sukanya kita, cintanya kita dengan kebaikan, suka dan cintanya kita kepada amalan-amalan hamba saleh dan para kekasih Allah itu, insyaallah kita semua pun akan Allah jadikan sebagai kekasihnya. Bukan hanya kita yang mencintai Allah, tetapi Allah pun mencintai kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita melanjutkan kajian sebelumnya, sebagian daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahmatullah alaih, di mana bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebelumnya telah kita kaji bersama-sama berkenaan dengan
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita di dunia ini, kata Nabi, menjadi orang-orang gharib, menjadi orang yang asing. Kita diperintahkan semacam itu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hadis ini seingat saya sudah pernah kita mengkajinya. Jadi jadilah di dunia ini seolah-olah kalian itu orang-orang yang asing. Orang yang tapi asing itu suka-suka diartikan aneh, Pak. Ya namanya di pengasingan itu terasa aneh gitu kan? Ya, jadi asing di sini gharib itu kadang-kadang gharaib itu hal-hal yang aneh. Bukan itu maksudnya, tetapi gharib di sini menjadi orang asing itu adalah ya kita seperti orang yang musafir. Au abiru sabilin, orang yang mengadakan perjalanan, Pak. Ya, kalau kita merasa asing, kalau kita berada di perjalanan, maka secepat mungkin kita melakukan sesuatu apapun di tempat pengasingan kita itu, di tempat musafir kita itu, yakni untuk nanti ketika pulang dari tempat pengasingan itu kita supaya membawa oleh-oleh yang menyenangkan. Saudara sekalian, ya kalau oleh-oleh sekarang untuk keluarga kita, Pak. Ya pulang untuk kita dan keluarga kita. Nah ini pulang kampungnya kita, Pak. Ya tidak akan untuk keluarga lagi. Tapi sekarang yang kita kumpulkan dengan oleh-oleh yang akan kita bawa pulang itu betul-betul hanya untuk kita sendiri. Hadirin hadirat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian rahimakumullah. Kalau kita tidak secepatnya, tidak menggunakannya, tidak memanfaatkannya di pengasingan itu, maka nanti pulang kampung kita akan menyesal, Pak. Orang lain, oh bawaannya banyak, tentengannya banyak, mereka senang, mereka gembira. Nah kita tidak. Ini yang harus kita pikirkan, karena semua kita akan pulang kampung, betul tidak? Iya, Pak. Ya cuma mudah-mudahan di pengasingan kita ini masih lama, amin. Ya semua kita masih panjang umur ya. Ya, pengasingan ini maksudnya tempatnya adalah dunia. Kita menjadi orang asing di dunia ini. Bapak saudara sekalian rahimakumullah, kalau soal kita mengejar dunia, mencari dunia, itu diperbolehkan, bahkan bisa jadi diperintahkan. Tetapi jangan lupa berbeda antara mencari dunianya kita, orang-orang yang beriman, dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, pasti kita maklum seluruhnya, Pak. Kalau mereka mencari dunia, maka tidak ada keinginan dunia itu akan dibawa ke akhirat. Nah kalau kita ya bedanya itu, kita mencari dunia sebanyak mungkin, tidak rela kalau hilang begitu saja di dunia, betul tidak? Pasti kita semacam itu orang beriman. Bapak saudara-saudara sekalian rahimakumullah, karena orang mendapatkan bagian daripada dunia ini, ada yang abadi dibawa ke sana pulang kampung, ada yang hilang begitu saja, Pak. Ya mereka orang-orang yang tidak beriman tentunya. Maka mari kita saling mengingatkan di antara kita. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani, atau inna ashadda ma akhafu alaikum khaslatani, sesungguhnya yang paling sangat aku khawatirkan, yang paling sangat aku takuti terjadi kepada kalian wahai umatku, kata Nabi pada saat itu kepada sahabat-sahabat, khaslatan, ada dua macam hal. Pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang pasti kita hidup ini ya kemana-mana ikut itu hawa nafsu, Pak. Betul tidak? Nggak ada yang bisa hawa nafsu pergi, saya mau ke masjid, hawa nafsu nggak usah dibawa dulu, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, semua kemana saja ikut itu hawa nafsu itu. Atau mungkin lebih umumnya lagi rasa ingin atau keinginan-keinginan. Tapi malah itu sebenarnya kalau ittiba, Pak. Namanya ittiba. Ittiba itu apa ya, bahasa kasarnya sekarang itu ngekor. Apa ngekor itu?
ngekor, paham ya? Iya, mengikuti, menuruti. Iya, mendukung, mengikuti, menuruti Pak, ajakannya, dorongannya. Itu yang sangat, atau ya asyaddu ma akhafu alaikum, yang paling sangat ditakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi kepada kita. Ini yang dahsyat, musuh yang sangat besar. Pertama, kita Pak maklum bagaimana rusaknya orang-orang yang mengikuti nafsu itu, dan berapa banyak ayatnya di dalam Al-Quran ya, yang pasti pada akhirnya akan binasa, akan rusak. Apa saja Pak, kita bisa lihat bukti-buktinya. Kalau sudah menuruti kemauan itu memang betul-betul hawa nafsu ammarah bisu, nafsu-nafsu yang menganjurkan, yang mendorong, mengajak kepada keburukan itu. Nah, itu sudah pasti pada akhirnya itu rusak. Ya, afara'aitum man ittakhadha ilahahu hawah, ya. Menjadikan Tuhannya itu nafsunya, Pak. Nafsu dijadikan sebagai Tuhannya. Ya Allah, bayangkan. Sementara mana yang kita lakukan ini yang bukan karena nafsu, Pak, bukan karena keinginan. Semua pasti karena keinginan. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi ada orang bahkan sampai kepada membangun masjid sekalipun, bisa jadi itu hanya semenafsu semata. Padahal sudah kebaikan yang dilakukan, tapi ternyata itu hanya nafsu semata. Ya, hadirin rahimakumullah. Semua apa yang kita lakukan, tugas-tugas kita bekerja, ya, dunia, bahkan terbentuk terlihat akhirat, itu bisa jadi hanya nafsu semata, tapi tidak akan terjadi kepada kita orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, sabda Nabi, tulul amal, panjangnya hayalannya. Orang yang berhayal-hayal itu Pak, ya, orang berandai-andai itu ya. Lalu Nabi SAW masih menjelaskan hadis ini, wa amma fa amma ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu 'anil haq. Orang yang mudah mengikuti kemauan atau hawa nafsunya, maka dia mudah berpaling dari kebenaran. Dia menyimpang daripada kebenaran. Yang mestinya mencari rezeki itu halal, oh sudah sekarang, iya, tidak peduli halal haram Pak. Kalau kita orang beriman kepada Allah, hamba-hamba soleh, ya, pakai mencari rezekinya cuma dua hak katanya Pak, halal dan haram, ya. Ya, halal kita ambil, haram ya kita singkirkan, begitu kan? Dua ini diperhatikan betul oleh kita, dua hak ini, halal apa haram ini? Halal saya mau, haram tidak. Nah, kalau mereka di luar orang beriman, oh haknya ada tiga katanya Pak, halal, haram, hantam. Ya, betul Pak. Nah, ini kalau mereka itu ya, makanya jangan khawatir, jangan aneh, jangan heran kalau kita melihat orang-orang di luar orang beriman kemudian mencari rezekinya begitu cepat, wah, sudah menjadi orang-orang milionir. Makanya tempo hari itu masuk kepada pertanyaannya Pak Haji itu ya, bagaimana YouTuber dengan kekayaannya, betul ya Pak Haji? Iya. Wallahu alam, jangan-jangan tiga hak Pak. Kalau kita perhatian dengan dua haknya Pak, dan yang diambil satu hak saja, itu kepada kita. Makanya kita terbatas. Coba misalnya ada dua warung nih, ada dua warung sama-sama jualan, tapi yang satu jualannya bebas, ada barang haram, ada barang halal. Yang satu yang halal saja. Kira-kira kebutuhan orang lebih banyak yang mana? Iya, yang banyak ini Pak, yang ada halal haram ini. Kira-kira yang lebih ramai orang belanja di mana? Iya, yang ada halal haram. Kira-kira yang dapat duit lebih banyak yang mana? Iya, yang ada dagangan halal haram, betul tidak? Di situ Bapak saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ya, makanya kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan fa amma tulul amal fa innahu al-hubbu lid-dunya. Orang yang berhayal-hayal itu adalah orang yang cinta dunia. Sudah mencarinya tiga hak, cinta lagi. Udah masuknya dari cara apa saja, begitu sudah masuk nggak bakal dikeluarkan. Nolong orang nggak mau, tega sama orang,
Apalagi yang namanya zakat sedekah, nggak mau lagi dia, Pak. Perhatian sosialnya tidak ada. Namanya orang cinta dengan harta, dengan dunianya. Hadirin rahimakumullah. Lalu mari kita perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu mari sekali lagi, Pak. Bukan ini kajian yang baru tentunya, namun mari kita sekali lagi saling mengingatkan di antara kita, karena sensitifnya dunia dengan sihirnya yang sangat dahsyat, yang membuta tulikan umat manusia itu. Hadirin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna lillahi, ala inna Allah Taala yu'tid dunya man yuhibbu wa yubghidu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kata Nabi, sesungguhnya Allah Tabaraka wa taala itu akan memberikan dunia ini kepada siapa saja manusia, baik mereka disukai maupun dimurkai. Disukai oleh Allah dunia dikasih, Pak. Para kekasih-kekasih Allah pun yang kaya raya banyak, betul tidak? Jadi dengan penjelasan tadi, Pak, kalau orang tidak beriman itu akan cepat sekali mereka mengumpulkan rezeki, akan cepat sekali mereka itu menjadi orang kaya raya. Oh, enggak juga. Ternyata orang-orang beriman, para kekasih-kekasih Allah pun juga demikian, Pak. Oh, iya, kita baru ketemu kemarin semacam itu, sekarang ternyata dia milioner, membangun sekian banyak masjid dan sekian banyak pesantren. Ada tidak? Ada, Pak. Cuman itu tadi perbedaannya. Ketika banyak duitnya, mereka orang yang ittibaul hawa, yang cinta dunia, yang nggak bakal untuk sosial, Pak. Tapi kita orang-orang beriman, ketika dianugerahkan rezeki seperti itu, ya itulah perhitungan kita. Karena ingin dibawa ke sana supaya abadi. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia ini kepada siapa saja, man yuhibbu, orang yang dicintai, wa man yubghidu, dan berikan kepada orang yang dimurkai. Semua diberikan dunia. Wa idza ahabba 'abdan, tetapi ketika Allah itu cinta kepada seorang hamba, a'tahul iman, maka diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya jadi bagus, Pak. Jadi dia itu memiliki rezeki disertai iman. Dengan dunianya yang dia miliki juga demikian, dikendalikan dengan iman. Akhirnya selamat dengan dunia yang melimpah yang Allah berikan kepada dia itu. Ala innalid dini abnaun. Ingatlah bahwasanya agama itu punya anak, akhirat itu punya anak. Walid dunya abnaun, dan ingatlah bahwasanya dunia itu punya anak. Fakunu min abna'id dunya, maka fakunu min abna'id din, maka jadilah kalian anak-anak agama. Ini pesan Nabi, wasiat Nabi, Pak. Ya Allah, betapa sayangnya Nabi kepada kita semua, Pak. Ibu rahimakumullah. Fakunu min abna'id din, jadilah kalian anak-anak agama, anak akhirat. Din bisa diartikan agama atau akhirat. Maliki yaumiddin artinya raja di hari kiamat, hari akhirat, Pak. Ya. Fakunu min abna'id din wala takunu min abna'id dunya. Jangan sekali-kali kalian menjadi anak-anak dunia. Dunia sebagai orang tua kita, tapi orang tua kita itu din, agama. Ibu kita jangan dunia, ibu kita itu din, agama. Kenapa? Karena seorang anak kecil itu yang selalu dicari adalah ibu. Betul tidak? Itu anak, Pak. Kalau udah pulang dari mana, jarang sekali, Pak, nyari bapak. Ya nyari juga sih kalau ya perlu juga, tapi yang paling sering dicari siapa? Ibu, Pak. Ibu, mana Bu? Ibu, Pak. Perlu ibu. Apa saja yang diperlukan oleh anak ini yang dicari ibu. Dia ingin mendekat kepada ibu. Kenapa? Karena memang dari kecil lahir disusui oleh ibu. Nggak ada yang disusui bapak. Makanya dia terbiasa dengan menyusu kepada ibu itu, terbiasa dia mencari ibu. Maka Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita menjadi bayi, ya, dan ibu kita dunia, berarti kita ingin menyusu terus kepada dunia itu. Betul tidak? Ya seperti bayi tadi, Pak. Dan saya jadi membayangkan begini, Pak.
Iya ya, bayi itu kalau lagi nyusu, anak kalau lagi nyusu itu lupa sama yang lain itu. Iya. Kalau air susu ibu sedang ditelan oleh dia, sedang disedot itu, lupa dia Pak, nangis berhenti, marah berhenti dia. Bahkan saking enaknya, saking nikmatnya, berapa banyak bayi lagi nyusu itu tidur, betul? Menunjukkan nikmatnya dia. Allahumma. Nah inilah Pak, mestinya yang semacam ini kepada agama kita ini. Kita kayak seperti bayi menyusu kepada ibunya itu terhadap agama, terhadap akhirat. Jangan kepada dunia. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala inna dunya qadir tahalat muwalliyatan. Ala innal akhirata qadir tahalat muqbilatan. Ketahuilah bahwasanya dunia ini berjalan, berangkat. Ya, dunia ini berangkat. Yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini berangkat Pak. Cuma bedanya dengan akhirat. Akhirat pun berangkat, berjalan Pak. Kalau nggak jalan ya nggak sampai, betul tidak? Kita di dunia ini berjalan. Cuman bedanya, kalau dunia ini muwalliyah, apa? Kalau dunia ada di belakang Pak. Jadi begitu kita berjalan berangkat, dunia ada di belakang, betul? Nggak ada di depan. Yang ada di depan nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu besok? Nggak ada yang tahu Pak di depan kita. Yang tahu di belakang. Dan yang sudah ada di belakang tidak bisa diulangi lagi. Itulah berangkatnya dunia kata Nabi. Jadi kalau ada orang mengejar yang sudah di belakang itu, ya bagaimana Pak? Ya betul, yang kita kejar yang di depan, tapi dia akan berangkat dan ada di belakang, lewat begitu saja. Kalau nilainya baik akan kembali baik nanti di sana, tapi kalau buruk ya sudah buruk Pak. Nah sementara akhirat, ya muqbilatan, dia selalu berada di hadapan kita, belum pernah ada di belakang itu akhirat Pak. Terus ada di hadapan kita, terus ada di hadapan kita, betul? Iya, artinya kalau dunia ini nikmat itu selalu berlalu, lewat. Akhirat pun nikmat, tapi nikmat masih berhadapan dengan kita, masih di depan kita. Ya Allah, luar biasa wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan redaksi bahasa beliau yang semacam itu Pak, akan membuat kita mengangguk rasanya ya dalam hidup ini. Kadang-kadang kita ternyata kurang sadar dengan yang demikian Pak. Makanya itulah kenapa kita diwajibkan mengkaji, mengaji, membaca Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan masih ditambahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita mendengar beliau bersabda, "Ala ingatlah, wa innakum fi amalin laisa fihi hisab." Kalian pada saat ini masih diperkenankan oleh Allah berada di hari-hari waktunya beramal, bukan waktunya perhitungan amal. Amal belum dihitung Pak, karena kita waktunya beramal. Ya, ala wa innakum tushikuna fi yaumi hisabin laisa fihi amal. Dan ingat, pasti kalian nanti berada di suatu hari, pada saat itu bukan lagi hari beramal, tapi hari perhitungan amal. Wah, ini sudah pasti Pak. Maka mari kesempatan itu masih diberikan Allah. Ya, beramallah sebanyak mungkin. Ya. Ya, makanya kita rahimahullah ya, orang-orang ahli masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, aman. Insyaallah termasuk kita orang yang aman, insyaallah, yakin kita selamat kita insyaallah ya. Karena kita semua meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita ya. Dengan keyakinan kita kepada Allah, Allah pasti akan menerima. Ya kalau kita ragu-ragu, nah ini dilarang, Pak. Wa qala Abu Darda li Ka'b radhiyallahu anhuma. Ya. Abu Darda pernah berkata kepada Ka'ab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka, akhbirni an akhassi ayatin. Coba tolong ceritakan kepadaku wahai Ka'ab, kata Abu Darda,
dua orang sahabat yang sama-sama cerdas, sama-sama alim, sama-sama banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu tidak diragukan Pak apa yang dikatakan. Dan menurut riwayat Ka'ab ini seorang yang ahli kitab Taurat. Ya Allah ya Rahim. Saya mohon maaf. Bismillah. Gorokannya. Menurut suatu riwayat Ka'ab ini seorang yang ahli kitab Taurat. Jadi beliau ini banyak menghafal kitab Taurat, tetapi lebih banyak kitab Taurat yang dihafal itu apa yang disabdakan, yang pernah didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekalipun itu di kitab Taurat itu hadis Nabi. Ya, Nabi berapa banyak bercerita tentang di kitab Nabi Allah Daud. Nabi Daud itu berkata begini, Allah berkata begitu, Allah berfirman begitu kepada Nabi Daud. Itu berapa banyak diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika Nabi menyampaikan itu menjadi hadis. Nah, Ka'ab ini bercerita, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tala syauqul abrar, begitu sangat lama rasa rindunya orang-orang yang ahli baik itu. Ya, panjang waktunya kerinduan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan termasuk kita. Kerinduan mereka itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rindu setiap saat. Kerinduan itu akan terobati ketika mereka itu melaksanakan ibadah salat. Kerinduan itu akan terobati apabila mereka datang ke masjid. Kerinduan itu akan terobati apabila melakukan kesalehan-kesalehan yang betul-betul ikhlas karena Allah. Karena dia datang ke tempat itu merasa bertemu dengan Allah. Karena dia menolong saudaranya itu, dia merasa bertemu dengan Allah. Terobati rasa rindunya. Wa inni ila liqa'ihim la ashaddu syauqa. Maka Allah mengatakan, kalau ada orang rasa rindunya semacam itu sekian lama, maka sungguh aku lebih rindu daripada orang itu terhadap orang tersebut. Kerinduan Allah lebih tinggi daripada rindunya kita, Pak. Subhanallah, ini yang kita harapkan, Pak. Dengan ibadah-ibadah kita, dengan keyakinan kita, Pak. Kita pasti semua rindu Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kerinduan kita itu pantas menjadikan Allah rindu kepada kita? Wallahu alam. Tetapi di sini Allah menyatakan, ya, kalau ada orang-orang itu rindu kepadaku, aku pun lebih tinggi kerinduanku kepada orang tersebut. Itu pernyataan Allah. Ya, bukan kalau kita mengatakan semacam itu bukan berarti timbul keraguan-raguan yang dilarang tadi, tidak, Pak. Ini supaya menjadikan hati-hati kerinduan kita itu jangan terkontaminasi dengan kotor. Betul tidak? Jangan bercampur dengan erosi, Pak. Ya. Jangan bercampur dengan hal-hal maksiat. Kita rindu katanya, tapi hawa nafsunya, Pak. Wallahu alam. Nah, ini takutnya menyebabkan Allah masih belum rindu kepada kita. Mari kita berhati-hati dalam demikian. Tapi pernyataan Allah semacam itu. Wa maktubun ila janibiha. Di sana ditulis di samping kitab Taurat itu begitu. Man talabani wajadani. Siapa orang yang mencari aku, dia akan mendapatkan aku. Wa man talaba ghairi lam yajidni. Siapa orang yang mencari selain aku, mereka tidak akan pernah mendapatkan aku. Faqala Abu Darda, sama-sama cerdasnya Ka'ab dan Abu Darda, sama-sama alimnya. Padahal Abu Darda ini bertanya suatu ilmu kepada Ka'ab ini. Dijawab oleh Ka'ab dengan jawaban semacam itu. Tapi kata Abu Darda, asyhadu anni la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza. Oh iya betul. Ya, saya bersaksi betul bahwasanya saya pernah mendengar hal tersebut disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ternyata Abu Darda pun sudah pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak, ini suatu riwayat bahwa sahabat-sahabat Nabi itu sukanya seperti itu.
Di mana mereka ketemu itu ingin bertanya tentang satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di jalan, Pak, di jalan papasan, dia tanya, buru-buru enggak? Kalau masih ada waktu, sebentar, ya 1 menit, 2 menit, saya ingin bertanya. Ya, pernahkah adakah engkau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda? Ini begini, Pak. Apa engkau mendengar Nabi bersabda? Nah, kalau dia tahu, ya saya kemarin mendengar Nabi bersabda begini. Disampaikan hadis Nabi. Kalau dia menjawab, dah saya beberapa lama ini belum mendengar Nabi bersabda. Maka orang yang bertanya ini yang menyampaikan. Oh, kalau begitu saya akan menyampaikan. Saya pernah mendengar Nabi bersabda. Jadi dia bertanya itu bukan semata-mata, ya, itu namanya, masya Allah, saling menasehati, tawasau. Ya Pak, ya Allah, kalau kita jangankan begitu, coba kalau di jalan begitu dibilang apa coba Pak? Pak, assalamualaikum. Coba Bapak ada hafal hadis enggak? Tolong sampaikan satu hadis kepada saya. Jangan-jangan dibilang lebay Pak ini Pak. Kalau mau ngaji besok di masjid, begitu kan? Iya Pak. Nah ini suatu contoh betapa semangatnya sahabat-sahabat Nabi mencari ilmu. Betul. Ingin banyak mengetahui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Darda. Padahal dua-duanya sudah sama-sama mendengar dari Nabi. Insyaallah ya. Dan akhirnya sekarang sampailah kepada kita semua. Wa fi akhbari Dawud alaihissalam annallaha qala. Nabi SAW bercerita tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam. Ya Dawud, abligh ahla ardi. Wahai Dawud, sampaikan kepada ahli bumi. Inni habibun liman ahabbani. Sesungguhnya aku kekasih, aku mencintai kepada siapa saja yang mencintaiku. Wajalisun liman jalasani, dan aku menjadi kawan duduk dari orang-orang yang duduk bersama aku. Ya seperti kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita duduk ini bersama Allah. Kita jalisun ma'allah, bersama-sama Allah. Maka Allah bersama kita, duduk-duduk bersama kita. Duduk, kalau dikatakan duduk-duduk kayak banyak begitu ya Pak ya. Ya jalisun, teman duduk. Kalau jalisun itu duduk, orang yang duduk, jalis. Tapi jalis itu teman, kawan kita duduk. Allah pun akan menemani kita. Wa mu'nisun liman anasa bidzikri. Aku akan menjadi penghibur siapa saja orang yang berhibur dengan berzikir kepadaku. Mari Pak, saudara-saudara sekalian, ibu, tambahkan zikir kita apa yang kita sukai, entah yang mana, bagus sekali, semua bagus. Baqiyatus salihah itu fadilah keutamaannya luas. Salawat itu masya Allah luas. Ya fadilah keutamaannya, silakan yang mana yang disukai. Cuman yang paling baik dari zikir-zikir sekian banyak itu membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau kembali kepada hadis Nabi, itu yang paling disukai oleh Allah. Jangan terlalu banyak, tapi mudawamah, istiqamah. Lanjut Pak. Iya, takutnya banyak sekaligus, sekali baca, wow, duduk 10 juz. Nah, itu ya. Setelah itu 6 bulan nggak pernah baca lagi. Wah, nah ini kurang bagus ini. Lebih baik ya setiap hari entah yang mana. Kalau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad itu suruh atur. Yuwazzi awqatak warattibha warakibha. Ya waktu-waktu itu diatur, wazzi dibagi. Ya suruh begitu Pak. Apalagi kita orang yang masih berkewajiban mencari nafkah, ya begitu ya, untuk ma'isyah kita, ma'isyah kehidupan kita dan keluarga kita, ya kita bagi. Nggak kena pada saat duduk, ya pada saat kita berjalan, ya dari berangkat dari rumah ke kantor, berapa lama itu? Ya 30 menit, apalagi sampai 1 jam, tasbih terus, oh mudawamah terus. Jangan lupa ketika berangkat itu tasbih diingat duluan itu. Betul tidak? Karena kalau tangan ini nggak ada tasbihan, mulut ini nggak cepat ingat Pak untuk bergerak. Betul tidak? Tapi kalau ingat ini, oh ini sudah pasti menolong lisan ini, bibir ini bergerak. Iya, kalau zikir itu sunnah, ya sudah. Tasbih itu menjadi sunnah Pak, sekalipun tidak ada hadis yang pasti. Iya, ya. Coba sholawat dapat berapa itu 1 jam. Terus apa mana yang disukai?
Ya, sesekali barangkali seminggu sekali Ratibul Haddad malam Jumat setelah Kahfi, atau mungkin Yasin, wallahu alam. Ya, Ratib Haddad. Oh, Ratib Haddad itu, ya Allah, makmurkan, hidupkan zikir-zikir Ratibul Haddad. Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad yang menyusunnya, itu semua berdasarkan hadis Nabi SAW dengan fadilah keutamaan yang sangat besar. Nggak berjamaah, sendiri kalau perlu di masjid-masjid dimanapun, di rumah sekeluarga. Oh, Masya Allah ya. Itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, zikir yang pertama. Coba bayangkan kalau membaca sekali saja seperti memerdekakan budak Nabi Allah Ismail, keturunan Nabi Ismail. Kalau memerdekakan keturunan budak Nabi Ismail itu seperti 30 budak selain keturunan Nabi Ismail. Ya, coba bayangkan kalau satu budak ini dimerdekakan 100 juta, 30 budak berapa Pak? Berapa Pak? 3 miliar, betul? Iya Pak. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 miliar. Wah, cuman untuk apa? Ya sayangnya 3 miliarnya nggak bisa diginiin Pak. Ya Allah ya. Kalau seandainya bisa digitukan, oh semangat itu bacanya itu ya Pak ya. Allah. Itu kalau baca sekali, kalau 3 kali, coba kalikan 3 kali Pak. Dan bukan cuma itu. Ya, diampuni 10 kesalahan, diberikan 10 kebaikan, diangkat 10 derajat. Wah, saya jadi berhitungnya begini. Kalau 10 kebaikan ini, coba hitung mau perlunya Bapak, yang diperlukan Bapak kebaikan itu ada 10. Umur, sehat, selamat, apalagi Pak? Rezeki, apalagi Pak? Kedudukan, jabatan, baru 5 Pak. Itu saja rasanya kalau diberi semua seperti apa kira-kira? Belum 10 itu. Kemudian dihapus 10 keburukan. Kalau keburukan itu kita hitung, apa misalnya keburukan itu? Sakit, kita nggak mau. Apalagi Pak? Ya, gangguan-gangguan setan. Apalagi? Coba 10. Itu semua diselamatkan itu. Ya Allah, ya Allah ya. Ya mungkin akhlak-akhlak buruk, gampang bohong, pelit. Apalagi Pak? Itu dibersihkan ya, 10. Kemudian masih ada 1 diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 derajat. Nah, kalau 1 derajat, orang kalau naik pangkat 5 kali naik saja kira-kira sudah tinggi nggak itu pangkatnya itu Pak? Ada nggak sampai 5 kali naik Pak? Mungkin ada yang lebih ya. Iya Pak, dari awal dia bekerja itu naik sampai 5 kali naik, itu sudah golongan apa itu Pak? Saya nggak ngerti itu. Ya Allah Pak. Ya, ini diangkat 10 derajat. Masih panjang lagi khasiat-khasiat daripada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu. Sampai pada akhirnya kalau itu hadisnya agak panjang itu, kalau digabung bacaannya dengan kul huwallahu ahad, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, bismillahirrahmanirrahim, pakai bismillah, kul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Itu kalau dibaca 10, Masya Allah, sampai 10, 50, 100. Kalau dibaca 100, yang saya ingat dalam hadis ini, rufi'a amaluhu amalan nabiyyin, a'malan nabiyyin, maka akan diangkat amal-amal orang tersebut seperti amalan para nabi. Bayangkan coba, kita seperti apa itu, diberikan hadiah semacam itu Pak. Makanya kalau selesai sholat, imam kita memimpin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, selalu kan ya, selalu ya, ya itu Pak. Jangan sampai kita malas itu untuk mengikuti, minimal 3 kali. Ya, mungkin suatu saat bisa mengkajinya secara khusus, wallahu alam ya. Dan itu di zikir Ratib Haddad dari la ilaha illallah itu ada kurang lebih 18 zikir. Dalam syarah kitab Ratibul Haddad itu semua dibahas, semua hadis Nabi SAW, apalagi bab sholawat, begitu sangat panjang. Jadi sekali lagi Bapak Saudara sekalian, rahimakumullah, ya, kita bergembira, kita berhibur dengan zikir. Berhibur dengan banyaknya berzikir. Mu'anisun liman anasa wa mu'nisun liman anasa bidzikri.
Kalau orang itu berhibur dengan banyaknya berzikir, entah mana yang dia sukai, maka Allah akan menjadikan penghibur orang tersebut. Ya, Masya Allah, bayangkan, ada puncak hiburan di mana selain daripada ini, Pak, yang lebih tinggi. Ya, hadirin rahimakumullah. Wa sahibun liman sahabani, dan aku akan menjadi sahabat terhadap orang yang bersahabat denganku. Wa mukhtarun liman ikhtarani. Sahabat itu, saudara sekalian, maknanya lagi sahib itu yang memiliki. Makanya dalam bahasa Arab, ya, itu teman itu banyak. Ada khalilun, itu kawan. Makanya kalau Nabi Ibrahim dikatakan khalilullah, berarti Nabi Ibrahim itu seolah saking cintanya, saking dicintai oleh Allah, Nabi Ibrahim itu kawannya Allah. Cuman ini hati-hati, ini istilah, Pak. Iya, bukan berarti Allah butuh kawan gitu, nanti begitu jadi syirik, Pak. Ya, enggak. Hati-hati memaknai. Oh iya, ini hati-hati, Pak. Ini kan heboh di tengah-tengah kita ini adanya sebagian saudara kita memaknai, ya Allah, makna-makna Al-Quran dengan takwil yang salah, Pak. Sampai murtad dari Al-Quran. Kasihan sebenarnya, ya, ujung-ujungnya di penjara. Sudah di penjara, digebugin, dipukul lagi di penjara, itu sampai semacam itu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ini ujian bagi kita, ya Pak. Jadi ya Allah, ini hati-hati menakwilkan makna-makna semacam itu. Jadi khalilun itu kawan, shadiq itu kawan. Ini bahasa umum itu, orang Arab itu kalau wahai kawan, kawan, kalau begitu Pak pakai shadiq, itu misalnya ya, shadiq, shadiq. Orang nggak kenal itu di pasar di mana dipanggilnya begitu, shadiq. Wadah, noleh dia. Ya, wahai kawan. Kalau kita kayaknya nggak umum di sini, Pak, ya. Ya, di pasar misalnya, kawan. Paling kadang-kadang ya kayak hal-hal tertentu saja yang kita ngomong begitu, Pak, ya. Ya, kalau ada orang mengatakan begitu malah membuat orang lain itu terbelalak. Ini ada apa ini? Apa ini gitu ya? Ya, paling kita Pak, Ibu gitu ya. Paling itu yang umum ya. Ya, itu yang umum itu ya. Teman, kawan. Ya. Jadi Allah menyatakan semacam itu, sahibun liman sahabani. Allah itu menjadi sahabat orang-orang yang bersahabat dengan Allah. Nah, sahabat itu artinya memiliki. Makanya sahibul bait artinya orang yang memiliki rumah. Sahibul hajah orang yang mempunyai hajat. Makanya pakai sahib, Pak. Jadi antara seolah-olah kita ini milik Allah, Allah itu milik kita. Itu orang yang bersahabat dengan Allah. Makanya sahabat-sahabat Nabi, nggak ada yang sodik-sodik Nabi. Nggak ada sebutan itu, Pak. Padahal sodik itu juga kawan. Kenapa? Karena Nabi memiliki sahabat, sahabat memiliki Nabi. Insyaallah hormatnya itu, Pak. Itu ada seorang sahabat Nabi, Masya Allah, ya, namanya Uqbah, ya, namanya Uqbah. Uqbah ini sering kalau ketemu dengan Nabi, dia yang mengambil tangan Nabi, disalamin, tangan Nabi diambil duluan, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, segera dia itu mengambil tangan Nabi duluan, diciumi tangan Nabi itu. Saudara-saudara sekalian, saya membaca riwayat ini kemarin kajian tafsir, ya, dari surah Al-Ikhlas itu tafsir dia. Ya, diambil tangannya. Kemudian dia bertanya ilmu, bagaimana ya Rasulullah, begini banyak pertanyaannya, dijawab oleh Nabi SAW. Tapi suatu saat Nabi ketemu dengan Uqbah ini, Nabi yang mengambil tangannya terlebih dahulu. Bayangkan, ini bagaimana antara sahabat dengan Nabi. Jadi Nabi SAW tidak mentang-mentang sebagai Nabi dan pimpinan raja presiden pada saat itu. Diambil Ka'ab ini tangannya. Uqbah ini tangannya oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, kemudian komunikasi, bercerita, ngobrol, sampai kepada beberapa kali kejadian, yaitulah kadang-kadang Uqbah duluan mengambil tangan Nabi, kadang-kadang Nabi duluan, Pak. Ya Allah, begitu bersahabatnya antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya, betul tidak? Allahumma ya Karim. Ini ajaran Nabi SAW, akhlak Nabi. Wa muti'un liman ata'ani, dan aku akan taat kepada siapa saja yang taat kepadaku. Bagaimana ini bahasa Allah semacam itu, Pak?
Allah akan taat. Bayangkan ya. Coba sampai kepada begini saja sudah luar biasa. Allah akan mengabulkan permintaan orang yang meminta. Ini saja sebenarnya sudah lebih dari cukup, Pak. Tapi bahasa Allah, aku akan taat kepada orang yang taat kepadaku. Bukan cuma menuruti kemauannya, bukan cuma mengabulkan permintaannya, tapi akan taat. Maunya orang itu apa? Aku akan taat. Makanya Bapak Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ya kita tidak merasa aneh. Kita hanya merasa bahwa kagum, bukan aneh yang tidak percaya, tapi kagum yang didasari rasa kagum kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kagum kita kepada seorang ulama, waliullah, cerita-cerita ya, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan ceritanya yang kewaliannya sampai kepada Qutbur Rabbani misalnya semacam itu. Ya inilah Pak, kenapa bisa mengatakan, bisa mengetahui hal-hal yang gaib? Karena Allah sudah taat kepada dia. Nabi SAW karena Allah sudah taat kepada dia. Ini kayaknya kalau bahasa begini saya kayak masih ya Pak, ya hati-hati ya. Kalau separuh-separuh mendengarnya ini bahaya ini Pak. Ya, ada yang ngantuk nggak? Ya, takutnya separuh-separuh mendengarnya. Coba, karena Allah taat kepada Nabi. Coba bayangkan, kan kayak kebalik. Betul tidak? Iya, tapi ini firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, karena ketaatan Nabi kepada Allah yang sangat tinggi menyebabkan Allah taat kepada Nabi, maka akhirnya Nabi dijadikan seorang manusia bisa melihat ke ujung timur bumi, bisa melihat ke ujung barat bumi. Bukankah karena taat Allah kepada Nabi Muhammad? Iya Pak. Wah ini kalau orang-orang nggak mau ini Pak, kajian begini ini Pak ya, kalau mereka cuma lek memaknainya, wah ini sesat itu pengajian itu gitu ya. Ini streaming ini Pak ya. Ada siaran langsung ini kan? Iya, mohon dimanapun yang menyaksikan ini, saudara sekalian yang mendengar ini jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Saya takut menjadikan ya benih kesalahan, betul tidak? Kalau ada yang ragu-ragu, jangan terus main menyalahkan begitu saja. Tolong tanya, insya Allah akan saya jelaskan lebih jelas. Iya, Pak, nanti ada yang di sana mau apa nggak jelas Pak, mau tanya nggak bisa, iya kan? Paling tidak telepon ya kepada saya, WA saya Pak. Iya, jadi ini bukan ya, cuman ini saking tingginya bahasa Allah Subhanahu wa taala ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan rahimakumullah, muti'un liman ata'ani ma ahabbani abdun a'lama dzalika yaqinan min qalbihi illa qabiltuhu li nafsi. Tidaklah seorang hamba itu mencintaiku yang dia sangat tahu dan sangat yakin dengan hatinya kepadaku, kecuali aku pasti menerima dengan diriku sendiri terhadap hambaku itu. Wah, langsung diterima oleh Allah Pak. Wa ahbabtuhu hubban la yataqaddamahu ahadun min khalqi. Aku akan mencintai hambaku itu melebihi cintaku kepada siapapun hambaku di dunia ini. Paling kepada Nabi kita Muhammad SAW contohnya Pak. Kecintaan Allah yang tidak akan pernah diberikan kepada siapapun alam semesta ini. Betul? Ya karena tingginya kecintaan Nabi kepada Allah. Maka dikatakan waman talabani bil haqqi wajadani. Siapa orang yang mencari aku dengan cara yang benar, maka dia akan mendapatkan aku. Caranya jangan salah. Katanya ingin mencari Allah, caranya sesat. Ya kesasar Pak. Ya namanya nyasar, ya nggak nyampe. Betul tidak? Kalau mau mencari Allah, kalau mau ketemu dengan Allah, pakai caranya, jalannya yang benar, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, itu saja. Ya, kalau kitab-kitab yang lain sudah tidak berlaku lagi sekarang di sisi Allah. Betul tidak? Karena sudah disatukan di dalam Al-Quran. Ya, makanya saudara sekalian, inilah keberuntungan kita iman terhadap Al-Quran, iman kepada kitab-kitab sebelumnya. Maka tidak lagi beriman orang-orang yang beriman kepada kitab sebelumnya yang tidak beriman terhadap Al-Quran. Wa man talaba ghairi lam yajidni. Siapa yang tidak mencari aku, siapa yang mencari selain aku, dia tidak akan bertemu dengan aku. Ya, warahmatullah.
waktunya tentunya ya. Ya ini sudah hampir jam 6 dan ini sudah panjang Pak, karena sekarang ya subuh itu cepat ya. Lebih cepat jam 4 berapa Pak? 20 menit sudah adzan ya. Ya sekarang itu Pak ya. Baik. Saudara-saudara sekalian, masih ada beberapa lanjutan hadisnya. Ya sekali lagi saya menyampaikan, saya mengkajinya tentunya untuk saya pribadi dan kita semuanya Pak. Sama-sama membutuhkan nasihat-nasihat Nabi dan nasihat Allah SWT semacam ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Waalaikumsalam ya. Baik, mungkin ya sementara saya cukupkan terlebih dahulu sekian yang dilanjutkan sebelum penutup doa. Ya terakhir nanti kita insyaallah akan masih bersama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin masuk kepada sesi pertanyaan barangkali. Jadi persilahkan Pak. Alhamdulillah, saya kembali lagi pada Ustaz kita yang menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah akhlak Rasulullah SAW. Tentunya apa yang saya sampaikan akan bermanfaat untuk kita. Ada pengumuman dari Pak Imam, mungkin Pak Imam bisa menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat al-jum'ah dan taklim, insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih dikasih kesehatan, dikasih kenikmatan, dan umur, dan kita adalah termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim. Sebelumnya kami mohon maaf selalu dalam minta bantuan atau minta tolong, minta doanya kepada jamaah. Insya Allah pada hari ini kami akan membuka usaha lagi. Insya Allah hari ini akan membuka usaha lagi toko emas yang 2 bulan kemarin saya buka, termasuk doanya bahwa alhamdulillah berjalan lancar di Cengkareng. Insya Allah hari ini akan buka di Pasar Bentrok. Mohon doanya, mudah-mudahan tempat yang kita tempati diberikan kelancaran dalam usahanya dan diberikan rezeki dan barokahnya. Dan doa kita juga untuk mendoakan jamaah juga, mudah-mudahan jamaah saudara sehat, lancar usahanya dan mendapatkan barokahnya dan rezeki dan barokahnya. Kami minta kepada jamaah untuk memimpin doa. Kan tadi ikhtiar. Baik. Selalu meminta kepada Allah. Baik. Minta doa. Ini adalah untuk bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kelancaran tersebut. Mohon doanya. Oh, baik. Baik Bapak, Ibu Saudara sekalian rahimakumullah. Mari kita menundukkan hati dan diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Ustadz Imam. Dan tentu semua sudah paham, dan ini Bapak sekalian salah satu contoh bermakna bahwa masjid ini untuk ya kehidupan kita. Betul tidak? Ya, bahwa masjid ini untuk kehidupan kita, bukan hanya semata-mata ibadah, pengajian tentang akhirat saja, bukan cuma itu. Yang pada akhirnya tentu untuk akhirat juga tentunya bagi kita orang beriman. Maka silahkan semacam beliau ini, seperti beliau dan kita semua, anak kita barangkali mau usaha, mau buka kantor atau apa saja dalam keperluan hidup di dunia, dari masjid ya insyaallah. Dan beliau ini menunjukkan atau bermakna permintaan beliau ini, beliau yakin ya, di masjid ini bersama Allah, bersama para malaikat Allah. Beliau yakin kita semua doanya diijabah oleh Allah. Beliau yakin kita semua ini sedang banyak diampuni dosa-dosanya dan ijabah doanya. Makanya dengan keyakinan ini ya, mari kita amalkan seperti beliau Ustadz Imam. Maka sekali lagi apa yang diinginkan beliau semoga sungguh didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah,
usahanya dijadikan usaha yang barakah, selalu mendatangkan kebaikan dan kesenangan, keuntungan-keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dunia juga akhiratnya. Amin insyaallah. Dan untuk kita semuanya juga, apapun hajat-hajat kita diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin as-salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan tuwassi'u biha lanal arzaq, salatan tuwassi'u biha lanal arzaq, salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' wa nas'aluka bijahi nabiyyikal karim an tusalliya wa tusallima ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an taqdiya hajatina ya Allah, wa an tuyassira umurana umurad dunya wal akhirah, wa an tastajiba da'awatina, wa an tu'tiyana ma sa'alna ajilan wa antarzuqana rizqan halalan tayyiban wasi'an katsiran mubaraka wa ajjil lana bihi ya ni'mal mujib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Baik. Dan pada jemaah kami mohon maaf untuk tanya jawab pagi ini. Oh ya. Oh ya. Imam sudah menyediakan sarapan pagi. Itu pada jemaah silakan untuk menikmati apa yang telah disiapkan oleh Bapak Imam. Dan mari sama-sama kita alhamdulillah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.